Hai sahabat Muara Memories, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Risma Simbolon. Di acara ini kita akan bertemu kangen dengan artis Indonesia yang sangat terkenal di masanya dan tentunya sangat berprestasi. Dan beberapa waktu ini kita udah jarang melihat mereka di layar kaca. Nah, kita mau tahu apa sih kegiatan mereka dan keseharian mereka? Nah, di episode kali ini kita akan mengunjungi rumah, kebetulan saya udah di depan rumahnya nih ya, salah satu legend Indonesia. Kenapa saya bilang gitu? Karena beliau ini memulai karirnya sejak usia sangat muda. Nah, udah bisa belum menebak siapa? Nah, dia adalah Dina Mariana. Kangen banget kan sama beliau? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Yuk ikutin saya. Nah, inilah dia sang bintang yang tadi aku ceritain, Mbak Dina Mariana. Apa kabar Mbak? Aku pengen salaman cuma ya kita ada protokolnya ya Mbak ya. Ya gimana? Apa kabarnya nih selama ini, kemana aja sih? Udah jarang kelihatan di layar kaca. Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya? Sehat-sehat. Ya kalau pas saat pandemi memang kita semua off dulu. Off dulu ya. Off dulu ya, jadi nggak banyakan di rumah. Gitu. Banyakan di rumah. Cuman ya kerjain dari rumah, banyakan Zoom meeting. Oh, kadang gitu. Apa tuh? Maksudnya yang di Zoom meeting pengen tahu nih, kita kepo sedikit boleh? Kebetulan aku juga kan ada beberapa organisasi. Oh, gitu. Jadi salah satunya organisasi untuk pengumpulan royaltinya para seniman artis. Gitu. Jadi aku termasuk di salah satu pengurus. Gitu. Jadi ya, boleh disebutin nggak organisasinya apa? Saya termasuk dalam LMK, jadi lembaga manajemen LMK dari Papri. Oke, Satuan Artis Penyanyi. Ternyata pengurus Papri. Selain itu kegiatannya sehari-hari Mbak Dina apa aja nih? Selain organisasi, jadi nggak hanya organisasi itu aja, tapi organisasi lain juga ada gitu. Lalu selain itu ya berumah tangga. Wow. Pengen tanya-tanya nih, maksudnya kan sahabat Muara Memories itu kangen gitu loh sama Mbak Dina. Zaman dulu Mbak Dina kan juga banyak sekali tampil di layar kaca, di berbagai macam judul film ya Mbak ya. Tapi mengawalinya sebagai artis penyanyi cilik, betul ya Mbak? Iya. Nah, gimana sih ceritanya waktu main film pertama kali gitu Mbak? Sebetulnya film pertama saya itu bukan dilihat saya sebagai pemain film gitu ya. Jadi memang produser dulu melihat saya sebagai penyanyi. Jadi gitu. Melihat saya lagi nyanyi di panggung gitu. Lagi nyanyi di panggung, terus ya anak kecil baru 8 tahun gitu. Wow. Dideketin. Saya masih ingat banget sama Pak Ram, Mr. Ram Punjabi. Wow. Gitu. Jadi waktu saya di panggung gitu. Jadi pas selesai saya nyanyi, terus dideketin sama dia di depan panggung itu, kamu mau main film nggak gitu. Oh gitu. Dan anak kecil ini jawab, mau om, mau. Boleh tahu nggak tuh tahun berapa tuh Mbak? Tahun 73 74 deh. Wow, Kamu udah lahir belum? Jadi langsung mau Mbak Dina saat itu? Gitu. Langsung produksi atau mungkin Iya, ditawarin dulu produksinya masih next gitu? Tahun 74 itu juga saya jadi main di film Demi Cinta. Demi Cinta tuh bintang utamanya Tante Widiawati dan Sukon Sopyan. Wah. Gitu. Nah itu jadi saya jadi anak. Jadi anaknya Mbak Widiawati, dan waktu itu udah pasangan ya, maksudnya di udah film nikah. itu? Udah nikah. Udah nikah tapi baru. Oh baru nikah. Baru pengantin baru. Terus gimana kesannya? Maksudnya pengalaman pertama sebagai pemain film, nervous nggak atau gimana? Apa sama aja ngeliat kamera? Nggak tahu ya, saya masih anak-anak sih ya, jadi mikirnya juga dan nggak ada beban kerja gitu, enggak, karena
tetap habis syuting ya main gitu, nggak ada Happy lah ya, happy banget. gitu loh, nggak ada pikiran. Dan juga kan beda ya, zaman dulu sama sekarang tuh kayaknya dulu juga waktu kecil nggak ada di make upin. Oh gitu, jadi Enggak, natural lah ya. natural aja. Jadi ya belum syuting, sudah syuting ya lari-larian lah apa gitu ya, anak-anak gitulah. Jadi kalau dibilang ada nervous atau enggak, saya ngerasa kayak lagi main Kayak aja lagi main gitu. ya. Jadi ngafalin dialog juga ya kayak Iya, biasa aja ya. karena kan memang perannya sebagai anak. Oke. Wah, seru banget ya. Jadi kalau Mbak Dina ingat-ingat nih, kira-kira udah berapa banyak sih judul layar lebar yang Mbak Dina bintangi dari kecil itu? Layar lebar 21 film. Wow, 21 film, sahabat Ngora Memories. 21 film dan 1 film series TV. Ada Bunga-Bunga Tersayang dulu itu, tapi ya 1 film series itu ngetopnya bukan di sini duluan, ngetopnya di Singapura, Brunei dan Malaysia duluan, baru masuk ke Indonesia. Gitu. Kok bisa gitu ya? Jadi ditayangin di luar dulu Iya, baru. iya. Oh begitu. Gitu. Di luar negeri kalau saya jalan ke Singapura udah heboh, wah gitu. Saya bingung, rupanya ngetopnya di sana duluan, Mbak. Oh gitu. Jadi dari Gitu. semua judul-judul film yang paling berkesan tuh yang judul yang mana, Mbak? Pertama tentunya Membekas ya, Demi Cinta kan film pertama. Oh iya, Itu betul. sebagai anak ya. Grup lawak namanya Bagio CS. Bagio. CS itu juga itu berkesan Wah, itu juga legend karena banget. itu komedian gitu. Jadi itu waktu saya masih anak-anak gitu. Itu senyum sama anak. Lalu yang Membekas lagi adalah Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi. Itu saya jadi kecilnya Tante Widiawati. Lalu beranjak lagi pas lulus SMA, yaitu udah film dewasa, Biarkan Kami Bercinta, diangkat dari novelnya Mirawe. Itu dari balik jendela SMP judulnya. Oh gitu. Jadi 21 film ya, luar biasa. Nah, ada lagi yang terakhir, film terakhir saya Opera Jakarta. Nah, kita mau kembali sama masa lalu nih, Mbak. Karena banyak banget yang kangen. Nah, dulu kan Mbak Dina tuh artis cilik yang semua orang tahu, siapa yang nggak kenal gitu kan. Apalagi dulu TV masih satu ya, Mbak ya. Iya, TV Nah, satu. kan dulu booming banget ya, aku ya baca-baca referensi nih, Mbak. Lagunya tuh apa ya judulnya? Dulu Mari Bergoyang sama Merantau. Itu waktu saya masih anak-anak. Oh, jadi usia berapa pasnya tuh memulai karir? Kalau memulai karir saya kan dari panggung. Dari panggungnya tuh ya, jadi bukan belum rekaman? langsung rekaman. Oh gitu. Makanya si Mr. Ram itu juga melihat saya kan di panggung, bukan lihat dari rekaman. Oh iya. Jadi kalau dulu memang panggung dulu Tempaan baru lebih. rekaman ya. Kalau sekarang kan banyak rekaman dulu baru ke panggung, jadi Iya. beda kan. Oh jadi tuh usia Panggung. berapa tuh Mbak? Bener-bener Saya mulai awal naik ke panggung. panggung tuh 6,5 tahun ya. 6,5 tahun. 6,5 Udah sekolah dong SD ya. Udah. Wow. 6,5 Itu gimana tahun, Mbak, yang 7 mau tahun. sendiri atau orang tua yang dorong atau gimana Mbak? Ceritanya kok Sebenarnya- bisa naik panggung? Sebenarnya saya tuh anak bungsu kan. Saya sering diajak-ajak kalau kakak saya manggung. Kakak saya dulu sering manggung di IRTI, Taman Ria, Oh, Monas. jadi kakak juga penyanyi? nyanyi. Oh gitu. Penyanyi, tapi angkatannya Hetty Kusendang, Oh. angkatannya di atas kan. Gitu. Nah, saya sebenarnya ngikut-ngikut doang gitu, ngikut-ngikut. Cuman ya karena MC-nya udah kenal semua Iya, gitu betul. kan, gitu. Jadi MC-nya suka panggilin gitu. Itu Jadi, panggungnya di mana sih Mbak? Apa off kayak air, iya maksudnya di acara ulang tahun atau apa bukan, maksudnya? Taman Ria Monas. Oh, Taman Ria Monas. Jadi Taman Ria Monas, Taman Ria Senayan itu kan off air semua, besar. gitu. Jadi Panggung gede. iya ya, itu setiap minggu atau gimana? Ya weekend. Setiap biasanya weekend selalu. gitu. Jadi udah ada kontrak nih setiap Oh, minggu enggak. harus.
Oh beda ya Kan dulu masih ya. kecil loh. Iya, Saya iya. cuma ngikut-ngikut, kakak saya yang kontrak. Oh gitu. Nah itu yang tadi maksud saya. Oh. Kakak saya sih dikontrak. Nah, gitu. jadi Mbak Dina kakak ikut saya aja. nggak tikus endang, itu dikontrak tuh mereka gitu. Setiap minggu nyanyi ya. Gitu. Nah saya sih ikut-ikutan doang, gitu. Ikut-ikutan, Nah, terus- cuman disuruh nyumbang gitu. Pas nyumbang itu ada yang lihat tertarik sama Mbak nyumbang, Dina. terus nyumbang terus akhirnya kalau itu kan biasa zaman dulu tuh suka ada children pop singer. Oke. Jadi ada Festival nyanyi. festival nyanyi anak-anak. Nah itu kalau Taman Ria tiap tahun ngadain. Nah saya ikutan. Oh, awalnya dari festival dari pop situlah singer itu ya. dapat juara 1, Wow. dapat juara favorit gitu. Ternyata awalnya dari festival itu. Iya, dapat juara, akhirnya sampai dengan saya mendapatkan juara favorit yang diberikan oleh PT Yukawi. PT Yukawi dulu recording company besar. Oh. Jadi kalau sekarang tuh seperti mungkin Sony atau ya maksudnya Ya, sebesar kalau itulah. kalau zaman dulu ada Yukawi, ada Remako, ada Musika. Oh, Musika udah tetap. lama juga ya dari Musika tetap. 70-an ya. Musika tetap sampai sekarang kan kalau Musika. Oh, jadi langsung dikontrak untuk rekaman karena menang. Lagunya Mari Berdendang Bergoyang. itu. Mari Bergoyang. Boleh dong nyanyiin dikit, Mbak. Masih inget nggak? Ayo jadi gendangnya. Oh, gimana tuh? Mari. Dung, dung, dung. Sedikit Nah, aja. lagunya gini. Goyang, 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 kita bergoyang. Mari, 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 mari kita menari. Melangkah ke kanan, melangkah ke kiri, bergoyang bersama menurut irama. Waduh, suaranya masih keren banget. Itu Aduh. masih cilik dulu. Bagus banget suaranya. Jadi sampai sekarang kalau diundang nyanyi kemana-mana masih suka disuruh nyanyi nggak lagu itu, Mbak? Kalau lagu anak-anaknya yang itu enggak ya, Enggak ya? tapi lagu yang slownya iya. Oh gitu. Lagu slownya iya, lagu masih anak-anak dulu merantau itu masih sering saya bawain Oh gitu ya Mbaknya. sampai sekarang. Iyalah masih inget, masih istilahnya tuh ya kenangan juga ya, asal nyanyi tuh inget dulu diajak rekaman. Itu lagu saya anak-anak, tapi zaman dulu yang bawain lagu itu bukan hanya anak-anak doang. Iya ya, dewasa juga ya. Yang dewasa juga karena beatnya kan Iya. pastel, beatnya tuh Enak loh. disco, aku beat tadi- disco gitu loh. Jadi Iya ya. jadi Sesuai zamannya juga disco ya. jadi orang-orang dewasa zaman dulu tuh juga bawain lagu saya itu. Iya. Kalau sekarang terbalik Mbak. Terbalik Ya, ya kan? bener. Aduh, Bener, kalau anak sekarang kecil nyanyiin orang dewasa, bener. lagu orang-orang dewasa. Bener. Kalau dulu sebaliknya, kenapa bisa begitu ya? Menurut Mbak Dina nih ada fenomena apa ini? Ya kebentuk juga sih, Itu bentuk juga. karena media tayanginnya yang itu juga. Iya ya. Kalau nggak tahu ya Mbak ya. Kalau saya malah melihat memang nggak ada lagu anak-anak yang istilahnya tuh yang beredar Ada. gitu. Ada ya? Ada. Lomba cipta lagu anak pun ada. Ada ya. Sampai sekarang ada ya? Ada. Hmm. Cuman medianya tidak menampilkan. Jadi salah media. Bukan masalahnya, ya harus ini kerjaan rame-rame sebetulnya. PR-nya sebenarnya PR rame-rame, bukan PR-nya hanya media. Betul. Kalau untuk menggalakkan lagu anak kembali kepada anak gitu Iya, ya. iya. Jadi maksudnya anak harus mendengarkan pada yang memang dihususkan untuk mereka lagunya gitu kan. Itu sebenarnya PR-nya PR semua, Iya ya. dari dalam keluarga sendiri Betul. harus gitu ya kan. Mbak-mbaknya nih anak kecil nih usia dini, mbaknya yang Ngomong. ngomong nih Iya. ya kan, dia senangnya lagu yang mendayu-dayu atau Betul. lagu seni gitu, walaupun dia nggak nyanyiin liriknya walaupun ya, Iya. tapi dia cuman bersenandung, itu anak ngikut
Iya betul. Kadang-kadang orang tua bingung, tahu lagu tuh dari mana, benar nggak? Gitu. Ya, ya, betul, jadi betul. seperti itu. Jadi itu harus kalau deket anak ya harus benar-benar cut off semua. Gitu ya. Tapi kan nggak bisa juga Mbak, ya kita nggak bisa membendung pengaruh-pengaruh dari siapapun, dari media, dari mbaknya. Ya harus diberitahukan maksudnya. Iya, Maksudnya harus diberitahukan bahwa ya kalau dengan anak ya jangan gitu, jangan seperti itu. Iya. Itu di dalam ya. Nah di luar ya dari sekolah. Sekolah betul. Yang sekolah, zaman saya sekolah dulu kan masih upacara masih benar lagu kebangsaan, tetap Ya, benar. lagu itu seminggu sekali rutin. Gitu. Satu pacara nyanyi lagu Rutin. nasional. Dan saya ya. waktu itu juga masih kecil. Kalau maju ke depan suruh nyanyi, saya nggak nyanyi lagu saya loh. Ya iyalah. Saya nyanyinya lagu kebangsaan. Betul, tetap. betul, betul. Saya betul. nyanyinya lagu rakyat. Lagu rakyat Indonesia, lagu kebangsaan. Iya. Walaupun saya udah dikenal dulu sebagai penyanyi anak-anak Indonesia, tapi saya nggak bawain gitu. Betul. Ya Gitu. karena memang Jadi, yang dari Masuk sekolahnya ke dalam, ngebentuk ya, memang harus menyanyikan masuk ke lagu. dalam gitu loh. Seperti itu. Seperti itu harusnya iya. sebenarnya ya pola itu dibalikin lagi lah supaya nilai-nilai Iya, betul. apa kenegaraan atau apalah Nasionalis. jiwa nasional. Iya betul. Nah sekarang juga kan banyak udah banyak ajang pencarian bakat yang anak-anak itu jadi pesertanya. Itu cukup membantu lah menurut saya sih begitu. Menurut Mbak Dina seperti apa tuh? Kan Maksudnya? misalnya contoh nih ya kalau kita sebut nama Indonesian Idol Junior itu kan anak-anak. Tapi Iya. bawainnya lagu apa? Iya juga sih ya, benar juga loh. Ya bawa ini lagu apa bener Mbak? Sebenarnya sarananya udah ada ya, Ada. tinggal istilahnya itu Ada. kontennya ya, bener nggak, Mbak? Makanya aku bilang, Iya, kamu benar, bilang benar, benar. nggak ada lagi lagu anak-anak, nggak ada lagi. Sebenarnya fasilitasnya lebih banyak sekarang. Ya betul betul. Fasilitas tuh lebih banyak sekarang. Iya iya. Hanya yaitu pakemnya aja. Ya. Aku sih dengar mereka, aku lihat anak-anak nyanyi ada lagu anak-anaknya, tapi ada juga lagu yang umum gitu. Nah sekarang kita juga pengen ya berbagi giveaway sama para penonton ya, semua sahabat Muara Memories dimanapun berada yang lagi nonton, mereka tuh ya pengen dapat kenang-kenangan dari Mbak Dina nih, ya kan kita mau kasih giveaway. Caranya gampang sih Mbak, kita ada 3 voucher nih buat para sahabat Muara Memories dengan cara menjawab pertanyaan dari sang legend Mbak Dina Mariana. Jadi tadi kita cerita panjang lebar mereka harus menyimak gitu kan. Nah, jadi 1 buah pertanyaan untuk 3 pemenang, Mbak Dina. Silakan. Film apa sih film pertama saya? Itu aja judulnya ya. Oke. Nah, sahabat Muara Memories, tadi sang legend sudah memberikan pertanyaannya. Silakan dijawab di komen ya. Nanti tim kita akan memilih 3 di antara semua jawaban yang benar akan mendapatkan voucher. Vouchernya masing-masing 250.000. Jadi langsung jawab di komen ya di bawah tayangan ini. Oke, terima kasih Mbak Dina Mariana. Sama-sama. Luar biasa banget. Aduh, seneng banget bisa ketemu. Banyak yang kangen. Mungkin bisa bertemu lewat program siaran ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan kita ada waktu lagi kita ketemu lagi Mbak. Iya. Terima Setuju, kasih. Insya Allah. Oke, sahabat Muara Memories, demikian perjumpaan kita dengan sang legend. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya semua yang kangen sama Mbak Dina Mariana bisa terobati. Terima kasih. Bye. Dah. Assalamualaikum.